Komarudin, di Komarudin siapa sosok yang paling berperan atau paling berkesan atau paling diingat sewaktu sampean di Komarudin dan kenapa? Pertanyaannya sangat sulit. Alhamdulillah saya di pondok ini 8 tahun berkesempatan untuk menjadi santri. Banyak sekali saya berinteraksi, baik itu dengan pengurus, baik itu dengan para guru, baik itu dengan para ustadz, dan bahkan berinteraksi langsung dengan para kiai. Alhamdulillah pada waktu itu ada almarhum Yaimat, ada juga almarhum Baber meskipun tidak lama, kemudian ada almarhum Batoir. Semuanya bagi saya berkesan dan tidak ada satupun yang kemudian saya melupakannya. Jadi semuanya luar biasa dan saya mensyukuri pernah belajar di pesantren yang sangat tua ini dan saya bersyukur menjadi alumni Pondok Pesantren Komarudin. Peristiwa apa yang paling berkesan bagi Anda selama mondok di Komarudin? Peristiwa sebelum saya berangkat. Berarti ketika saya lulus SD, saya sebenarnya tidak ada keinginan memang ada, tapi kemudian secara ekonomi karena mbak saya itu sudah mondok, kakak saya semuanya juga sudah mondok. Jadi saya anak terakhir sehingga kemudian secara matematis nggak mungkin saya kemudian dipondokkan dan pada waktu itu saya diingat betul kata ibu saya. Saya ternyata pada waktu kecil ngomong saya itu pengen mondok. Saya mengatakan itu dan kalau seandainya saya tidak mondok, mohon maaf saya akan menjadi orang yang menyesal begitu. Ibu saya meneteskan air mata, sempat kemudian dalam cerita itu ibu berkata bahwa meminta cara mencari-cari ya bagaimana kemudian supaya saya bisa mondok. Kok dilalah hari -1 masuk pertama kakak saya pulang dan kemudian mengajak saya mondok. Itu peristiwa yang sangat saya ingat dan saya kira itu menjadi tonggak awal ya kemudian saya menjadi santri dan kemudian alumni Pondok Pesantren Komarudin. Itu sangat saya ingat sekali. Nggak ada persiapan, nggak bawa baju, saya di sini nggak bawa apa-apa. Saya naik ojek ya dari Mengare begitu pada waktu itu dan wah saya kira itu momentum yang sangat amazing lah ya gitu. Wejangan-wejangan para guru yang paling Anda ingat di saat mondok di Komarudin? Tentu banyak sekali wejangan yang saya ingat. Salah satunya adalah berpesan untuk sabar, kemudian berproses bersama dan kemudian tetap tawakal dan juga menghindari hal-hal yang bersifat bermewah-mewahan. Nah, Komarudin sebagai sebuah pesantren ini salah satunya mengajarkan itu. Sikap-sikap sederhana banyak sekali, baik dari kehidupan. Jadi pesan itu tidak hanya bil maqal tapi bil hal. Jadi kehidupan yang ada di pesantren ini adalah kehidupan yang sifatnya by practice dan itu menjadikan kami terutama teman-teman itu bagaimanapun sangat takzim kepada guru-guru, kepada semuanya. Karena apa? Ya karena bil hal gitu ya. Praktek langsung tidak hanya maqal. Kalau maqal itu saya kira kalau dulu itu ya tidak akan sampai ke hati. Apa yang disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Apa yang disampaikan dari mulut kayak saya ini ya maksudnya di telinga gitu aja. Menurut sampean bagaimana perkembangan Komarudin sekarang ini dari segi pendidikan, sosial maupun budaya? Tentu semua tahu dan alhamdulillah sangat bersyukur dengan keadaan pondok yang sekarang ini. Karena apa? Karena sekarang hari ini kita punya Universitas Komarudin. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa pesantren Pondok Pesantren Komarudin ini memiliki arah dan memiliki visi yang jelas yaitu pengembangan keilmuan. Artinya tentu dengan ini kita berharap sebagai alumni pendekatan terhadap murid, pendekatan terhadap santri, terutama santri itu kemudian didekati dengan cara yang juga saintis. Maksudnya apa? Didekati dengan riset, didekati dengan pendekatan. Misalnya kan ini, dulu kalau kita mau membenahi santri itu dengan takzir, dengan hukuman. Mungkin secara sosial itu bisa, secara psikologis itu bisa. Tapi kita harus memperhatikan perkembangan sekarang. Mungkin sekarang sudah berbeda. Makanya kalau di sekolahan ada bimbingan konseling misalkan, pesantren saya kira ke depan harus ada itu. Jadi santri itu juga memiliki memang mentoring begitu. Nah, kita bisa lah, insya Allah Pondok Pesantren Komarudin bisa karena kita punya orang-orang ahlinya, cuman kemudian bagaimana sistemnya bisa dikelola dengan rapi, supaya apa? Kita tidak mengandalkan takzir saja untuk melakukan perubahan terhadap sikap seorang santri.
Nah, memang tantangannya luar biasa ini, santri terutama pemuda zaman sekarang. Nggak bisa kayak dulu misalkan datang sowan kepada kiai, jangan langsung bisa beres. Itu dulu, psikologinya dulu. Tapi sekarang sudah berbeda. Tantangannya memang berbeda. Saya kira seperti itu. Tapi secara menyeluruh sangat luar biasa dan ini harus patut kita syukuri. Apa saja yang harus dilakukan alumni agar silaturahim para alumni ini semakin kuat? Ya, tentu ini menjadi kesadaran bersama tentu. Alhamdulillah mulai beberapa tahun ini kita mengikuti bahwa alumni memiliki wadah yaitu Ikatan Keluarga Besar Alumni Komarudin yang diketuai oleh Muhammad Syamsul Duha. Alhamdulillah secara organisasi mungkin ini mulai merangkak. Tapi ke depan dengan berjalannya waktu, saya yakin bahwa alumni akan semakin merasa dekat. Itu yang paling pertama, yang paling penting itu merasa dekat dengan pondok, tidak malu dengan pondok. Sudah menjadi rahasia umum bahwa alumni itu takut kalau ke pondok, merasa malu. Bahkan kalau hall itu lebih memilih langsung ziarah kemudian ya sowan ya sesekali. Tapi kalau untuk ke pondok itu sudah agak malu. Itu gejala yang memang sudah disadari oleh beberapa teman-teman dan kami yang kemudian ya tidak malu begitu, ya mungkin mulai mengajak supaya kemudian kedekatan itu ada. Mungkin melalui acara-acara formal yang pertama, tapi acara yang sifatnya family, kekeluargaan, itu mungkin perlu digalakkan. Harapan Anda kepada Iqbal Komarudin ke depan? Harapan terhadap Iqbal, ya semoga ini masih tetap bertahan. Karena apapun itu memang yang paling susah itu ya membangun awal memang. Terutama membangun terus kemudian merawatnya. Nah, sehingga semoga kalaupun ada sedikit mungkin kesalahpahaman ataupun kemiskorganisasian, semoga kemudian cepat bisa dikembalikan menjadi ruh awal sebagai sebuah wujud pengabdian kita terhadap Pondok Pesantren Komarudin. Iqbal ini adalah wadah pengabdian tentu bagi para alumni terutama. Dan pengabdi tentu semuanya punya kapasitas masing-masing dan semoga ini menjadi wadah besar, siapapun bisa masuk begitu, mau seniman, mau budayawan, mau kemudian ilmuwan, mau akademisi, bahkan mau yang mereka petani, semuanya pun bisa masuk menjadi Iqbal ini rumah besar bagi seluruh alumni Pondok Pesantren Komarudin. Itu harapan saya, Iqbal menjadi rumah besar bagi kita semuanya. Nah, itu. Terima kasih.